Assalamualaikum pemirsa Madi TV. Dalam sejarah perkembangannya, Islam memiliki banyak pahlawan-pahlawan yang sangat luar biasa. Selain Nabi Muhammad SAW sebagai utusan dan pembawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga loh pahlawan-pahlawan Islam yang ikut menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, para pahlawan Islam ini juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang adil dan bijak. Mereka ini dikenal bukan hanya sebagai sosok pemberani, tetapi juga seseorang yang soleh dan kualitas ibadahnya sangat terjaga. Kepribadian dan kualitas ibadah mereka yang baik karena mengikuti jejak Rasulullah SAW. Kepribadian para tokoh pahlawan Islam ini patut juga kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam urusan cara mereka beribadah hingga bagaimana sikap mereka bersosialisasi di kehidupan sehari-harinya. Nah, berikut pahlawan-pahlawan Islam yang kami rangkum dalam video pendek ini. Kalau kalian penasaran, simak video ini sampai habis ya, dan jangan lupa untuk terus dukung channel Masjid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian, dan tentunya share video ini agar pemirsa Masjid lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, Khalid bin Walid. Nama yang satu ini sudah gak asing lagi di telinga kaum muslimin dan sejarah Islam. Khalid bin Walid ini merupakan salah satu pahlawan Islam dan jenderal perang yang hebat dan gak terkalahkan. Beliau ini dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat ditakuti musuh di medan peperangan. Bahkan sebelum memeluk Islam dan membela Islam, Khalid bin Walid merupakan seorang jenderal medan perang bagi pihak kaum kafir Quraisy. Banyak peperangan yang telah beliau pimpin di masa dakwah Rasulullah SAW seperti penaklukan tanah Arab dan Mesopotamia. Khalid bin Walid berhasil meraih kemenangan dalam perang, salah satunya Perang Yarmuk. Salah satu kepribadiannya yang perlu kalian contoh adalah jiwa lapang dada dan bersahaja yang ada di dalam diri Khalid bin Walid. Hal ini ditunjukkan Khalid bin Walid di saat masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu, Khalifah Umar mengganti jabatan Khalid bin Walid dengan orang lain. Tetapi Khalid bin Walid menerimanya, meskipun pada saat itu tidak ada kesalahan sama sekali yang dibuatnya. Beliau selalu menuntaskan pekerjaannya dengan sempurna, dan setelah sukses, kepemimpinan pun ia serahkan kepada penggantinya, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid bin Walid tidak mempunyai obsesi dengan ketokohannya. Ia tidak pernah menjadikan popularitas sebagai tujuan. Itu dianggapnya sebagai sebuah perjuangan dan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memeluk Islam yang paling awal. Beliau memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq dan mengucapkan kalimat syahadat sehari setelah Abu Bakar. Beliau pernah bergabung dalam perang Badar, di mana saat itu ia harus menghadapi ayahnya sendiri, yakni Abdullah ibnu Al-Jarrah yang berada di pihak kaum kafir Quraisy. Beliau harus menghilangkan kemusyrikan yang bersemayam dalam pribadi ayahnya. Sosok Abu Ubaidah ini mendapatkan gelar sebagai orang kuat yang terpercaya oleh Nabi Muhammad SAW. Sifat Abu Ubaidah yang jujur dan amanah membuat Rasulullah menunjuk Abu Ubaidah sebagai komandan. Abu Ubaidah juga diutus untuk pergi ke Yaman mengajarkan Al-Quran dan Sunnah di sana. Abu Ubaidah ini juga menjadi satu-satunya sahabat yang mendapat kesempatan bekerja dan berdakwah di luar Madinah. Abu Ubaidah juga menjadi pemimpin umat di Syam. Yang ketiga, Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah pahlawan Islam yang juga sahabat sekaligus paman Rasulullah SAW. Beliau merupakan saudara sepersusuan Nabi SAW yang memeluk agama Islam pada periode pertama atau dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Sama halnya seperti paman Rasulullah SAW yang lain, Hamzah adalah sosok pelindung dan sangat sayang kepada ponakannya tersebut. Jika ada hinaan kepada Rasulullah yang datang dari kaum Quraisy, beliaulah orang yang pertama kali membela Rasulullah SAW. Meskipun pada saat itu ia belum memeluk Islam ya. Setelah masuk Islam, Hamzah bertindak sebagai pelindung Nabi Muhammad dan melakukan dakwahnya secara terbuka. Selama mengikuti Nabi Muhammad berdakwah, Hamzah bersama dengan Ali bin Abi Thalib bersama-sama berusaha menjaga Nabi Muhammad dari gangguan kaum musyrikin Quraisy. Hamzah terus mendampingi Nabi Muhammad bahkan ikut hijrah ke Madinah. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan sosok paling terdepan dalam membela Islam, terutama ketika kaum Quraisy gencar menghasut yang memicu peperangan. Pada saat akan berlangsung perang Badar, untuk pertama kalinya Rasulullah SAW mempercayai Hamzah sebagai penegak bendera Islam dan beliau dijuluki sebagai singa Allah. Namun dalam perang Uhud, Hamzah harus gugur syahid. Nah, kematian Hamzah dalam perang Uhud diketahui Rasulullah SAW dan menjadi luka terdalam hingga menggemparkan seluruh kaum muslimin.
Yang keempat, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid merupakan salah satu pahlawan Islam dan komandan perang di zaman Rasulullah SAW yang paling muda. Beliau diangkat menjadi komandan perang oleh Rasulullah SAW di saat usianya 18 tahun. Nah, Usamah bin Zaid ini merupakan salah seorang sahabat yang mendapat bimbingan langsung dari Rasulullah, mendidiknya dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan padanya. Usamah tumbuh sebagai pemuda yang cerdik dan pintar, berani luar biasa, bijaksana, pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya, tahu menjaga kehormatan, senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan tercela, pengasih dan sebaliknya dikasihi banyak orang, bertakwa, wara' yakni berhati-hati dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah tentang beliau yang sempat ditolak Rasulullah SAW untuk ikut sebagai pasukan dalam perang Uhud. Alasannya pada saat itu usia Usamah masih terlalu kecil mengikuti perang. Namun keberaniannya dan kecintaannya terhadap Islam tak mematahkan semangatnya. Di perang berikutnya, yakni di perang Khandaq, Usamah pun meminta izin kepada Rasulullah untuk mengikuti perang tersebut, dan Rasulullah pun mengizinkannya. Selain itu, Usamah juga bertempur bersama Rasulullah dalam perang Hunain. Keempat pahlawan Islam di atas merupakan sahabat yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW melawan pasukan kafir Quraisy. Selain itu, terdapat pula pahlawan Islam yang patut kita kenal dan teladani kegigihannya dalam perjuangan dakwah Islam, yang walaupun tidak hidup sejaman dengan Rasulullah ya. Bahkan di antara pahlawan Islam berikut ini membawa dakwah dan kekuasaan Islam menyebar luas hingga ke Eropa. Yang kelima, Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad merupakan salah satu pahlawan Islam yang terkenal dalam penaklukan Andalusia atau yang kita kenal saat ini sebagai Spanyol, atau dalam bahasa Spanyol dikenal sebagai Tariq el Tuerto. Beliau adalah panglima dari dinasti Bani Umayyah. Atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Tariq membawa pasukan Islam menyeberang Selat Gibraltar menuju daratan Eropa, yang dari sinilah sejarah bangsa Ifranji, sebutan untuk orang-orang Eropa itu berubah. Jasa-jasa Tariq dan kepahlawannya diabadikan dengan nama selat yang memisahkan Maroko dan Spanyol dengan nama Selat Gibraltar. Gibraltar adalah kata dalam bahasa Spanyol yang diartikan dalam bahasa Arab sebagai Jabal Tariq atau dalam bahasa Indonesia Bukit Tariq. Yang keenam, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai penakluk Konstantinopel atau yang kita kenal sebagai kota Istanbul di Turki. Beliau adalah sultan dari dinasti Utsmaniyah. Pada masa pemerintahannya, Muhammad Al-Fatih bertekad untuk memperkuat angkatan laut Ottoman dan berusaha merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi Timur. Keinginannya ini pun dapat terwujud hanya dalam waktu 2 tahun. Pada awal 1453, ia mengerahkan 80.000 sampai 200.000 pasukan Ottoman, artileri dan 320 kapal perang untuk mengepung Konstantinopel. Pada awal April 1453, Muhammad Al-Fatih ini menyerang Konstantinopel dan mengepungnya. Pengepungan pun berlangsung selama 53 hari, sampai akhirnya Konstantinopel jatuh pada tanggal 29 Mei 1453. Bahkan Rasulullah SAW pernah bernubuat dalam sebuah hadis tentang penaklukan kota Konstantinopel. Sesungguhnya akan dibuka Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Dalam catatan sejarah, nama Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih tercatat sebagai seorang pemimpin yang teguh mendirikan sholat. Gak hanya sholat fardu yang 5 waktu ya, namun juga sholat sunnah seperti sholat rawatib dan sholat tahajud. Beliau ini sangat meyakini bahwa kemenangannya menguasai Konstantinopel bukan karena kekuatan militernya, tetapi adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak remaja. Muhammad Al-Fatih nggak pernah meninggalkan sholat tahajud walaupun hanya semalam saja. Bahkan pada saat dia terbaring sakit pun, Muhammad Al-Fatih selalu menyempatkan diri bangun pada sepertiga malam terakhirnya untuk bersimpuh sujud di hadapan Sang Khalik. Beliau ingin mengikuti tabiat Rasulullah SAW yang selalu menegakkan sholat tahajud sepanjang malam dalam hidupnya. Sholat tahajud bagi Rasulullah SAW merupakan kewajiban yang tidak bisa beliau tinggalkan. Sebagai tahsis baginya, Sultan Muhammad II adalah ahli Qiyamul Lail yang selalu kontak dengan energi terbesar di alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi nggak hanya terkenal di kalangan umat muslim saja sebagai pahlawan Islam, tetapi juga di kalangan dunia barat dan dikenal dengan nama Sultan Saladin. Beliau merupakan sultan pendiri dinasti Ayyubiyah yang membebaskan kota Yerusalem ataupun Baitul Maqdis. Dalam hidupnya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menyibukkan diri dalam berjihad. Nggak hanya di medan pertempuran untuk menghalau para musuh Islam ya, beliau juga berjihad mewujudkan kesejahteraan rakyat. Misalnya dengan cara membangun rumah-rumah sakit,
sekolah-sekolah, serta masjid-masjid di seluruh daerah kekuasaannya. Jasa terbesar Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah membebaskan Masjid Al-Aqsa dan mengusir tentara Salibis dari Baitul Maqdis sekitar tahun 1217 hingga 1221 Masehi. Pada saat itu, beliau segera memerintahkan pemugaran kota suci itu. Baitul Maqdis dan Kubah batu dibersihkannya dari simbol-simbol yang menyalahi tauhid. Meski dikenal sebagai panglima perang, Salahuddin Al-Ayyubi lebih suka menghindari perang dan menghentikan perang secara damai ya. Meski musuhnya telah diambang atau bahkan telah menelan kekalahan, ia tidak membalas kejahatan pasukan salib yang membunuh setiap muslim di Yerusalem saat berhasil merebut kota suci itu lebih dari seabad sebelumnya. Dalam buku The Crusade Through Arab Age 1944 karya Amin Ma'luf disebutkan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi selalu ramah pada siapapun yang datang mengunjunginya, selalu meminta mereka tinggal sejenak dan makan bersamanya, memperlakukan mereka dengan penuh hormat, bahkan kepada tamu non-muslim sekalipun. Ia tak dapat membiarkan pengunjungnya melanjutkan perjalanan dalam keadaan kecewa. Bahkan kisah Sultan Saladin ini pernah difilmkan oleh industri film Hollywood yang berjudul Kingdom of Heaven. Demikian kisah singkat dari 7 pahlawan Islam yang patut kita kenang karena perjuangannya dalam menegakkan dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Kisah heroik dan kepahlawannya bisa kita jadikan contoh dalam membangun keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan sehari-hari. Nah, pemirsa Masjid TV, bagaimana kisah tadi? Menarik kan? Kalau kalian tertarik, dukung terus channel Masjid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian ya. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Masjid lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمتي